Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat terowongan teror sekalian dimanapun kalian berada, berjumpa kembali di channel terowongan teror. Malam ini alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber yang jauh-jauh datang dari Bogor. Di sini sudah bersama kita ada Abah Oman. Selamat malam Abah Oman. Assalamualaikum. Malam. Abah Oman gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya manggilnya Abah apa Abang nih yang enak? Yang enak biar agak gaul dikit abang aja. Abang ya Bang Oman ya. Bang Oman berangkat dari rumah jam berapa tadi Bang? Ya jam 9 ya. Jam 9 ya. Nyampe sini tadi jam berapa ya? Setengah 11-an ya. Jam setengah 11 ya. Berarti kurang lebih perjalanan 1,5 jam ya. Betul. Kalau boleh tahu Bang Oman di daerah mana Bang Oman Bogor ya? Saya tuh di Bogor tapi daerah pojokan ya. Ya tepatnya di bawah gunung ya. Makanya saya seringkali disebut anak gunung, budak gunung lah. Oh disebutnya budak gunung. Oh berarti anak gunung bukannya cuman orang yang suka naik gunung, tapi orang yang tinggal di Yang memang gunung, tinggal di kaki gunung. di kaki gunung dipanggil budak gunung juga ya. Bang Oman, malam ini di video kedua kita nih ada rencana kita mau bahas sedikit banyak tentang santet Bang Oman. Kalau dari Bang Oman sendiri ada pengalaman yang bisa dibilang nggak bisa terlupakan nggak tentang santet? Tentang apa? Tentang santet Bang Oman. Santet. Gimana ya, sebenarnya ya pernah sih ngalamin. Bahkan ya pribadi saya pun pernah, mungkin bahasanya diuji. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah saya masih diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah gitu kan. Yang pernah juga saya bantu orang, ada artian orang itu datang minta bantuan saya. Waktu itu bukan semata-mata orang ini kena penyakit santet, bukan. Tapi karena ada kepentingan sesuatu, saya ikut membantu orang tersebut. Tapi pada kenyataannya itu saya mengalami hal-hal yang di luar nalar saya sendiri, yang di luar logika lah gitu. Penyekanan seperti penampakan sosok hitam gede atau apalah gitu. Kalau boleh dibilang saya seperti duduk di tengah-tengah genteng rumah itu. Jadi ya saya lebih ke feeling saya itu semacam kiriman aja gitu, ingin menjatuhkan orang rumah tadi gitu. Oke. Ya alhamdulillah dengan pertolongan Allah dan Allah selamatkan orang-orang seisi rumah itu. Oke. Jadi perlu diketahui juga ya sobat terowongan teror sekalian. Jadi Abah Oman ini profesinya, maaf Oman, kalau boleh tahu Kalau profesi asli saya itu sebenarnya gimana? Saya hanya mengajar anak-anak kecil ngaji. Ya itu pun ngaji ya juz amma Quran gitu. Ya karena sesuai dengan basic saya gitu ya. Basic saya pernah belajar di pondok pesantren, tapi yang sebenarnya kalau orang sana bilang itu di Balai Rombeng ya, bukan pesantren modern gitu. Di Balai Rombeng tepatnya. Di Balai Rombeng. Makanya saya tuh ya punya kegiatan pengajaran anak ngaji gitu. Mungkin saya mengamalkan apa yang pernah saya tampi, apa yang pernah saya cari, dan kita ya belajar menyebar kebaikan. Oke, jadi kalau dari Bang Oman sendiri ngelihat santet dalam ajaran agama Islam itu bener ada nggak sih Bang? Santet ini kan seperti gini, kalau kita bicara tentang santet ya, santet ini kan satu kiriman akibat seseorang yang tidak suka pada orang lain. Dia mungkin tafsirannya mau ribut, mau ini kagak bareng, makanya dia menggunakan cara halus gitu. Cara halus, dia menggunakan media
apapun apalah itulah gitu media. Jadi bikin orang usahanya jatuh, bikin orang sakit dan sebagainya itulah. Memang ada gitu. Bahkan di Al-Quran pun disebutkan, yang disebut yang termasuk itu dukun-dukun buhu itu ya, hal nujum ya, itu gitu. Artinya kan dukun-dukun seperti itu ada gitu. Kan dari beberapa kisah riwayat para nabi pun ada hal-hal seperti itu. Jadi keyakinan santet itu memang ada. Jadi kalau santet sendiri itu sebenarnya ada banyak macamnya nggak sih, Muhammad? Saya pernah dengar santet itu banyak macamnya. Ya kalau bahasa sebutan itu, cuman saya mohon maaf saya nggak bisa menyebutkan satu persatunya karena takut salah juga. Tapi saya pernah dengar gitu, ada beberapa yang disebut tingkatan-tingkatan santet itu. Dan katanya juga kalau dukun santet itu tarifnya itu ada tingkatannya ya, jadi semakin setahu yang saya dengar, ketika ada orang yang menggunakan jasa dukun santet itu biasanya mereka tuh mengeluarkan biaya yang lumayan agak besar karena resikonya berhubungan dengan nyawa seseorang atau dengan usaha seseorang. Jadi artinya ada seperti bahasa taruhan atau gimana gitu. Itu yang kita pernah dengar gitu ya. Gitu. Biasanya kalau santet sendiri itu setahu saya ya Bang Oman ya, itu ada beberapa medianya gitu, ada yang darah, ada yang tanah. Nah itu ada pengkhususan gak sih, kayak misalkan itu tanah itu untuk apa, darah itu untuk apa Bang Oman? Iya artinya kan gini Bang, kalau santet ini kan memang ya saya gak pernah mendengar gitu, walaupun itu hanya sebatas baru cerita. Ada yang menggunakan media seperti boneka, ada yang menggunakan media seperti darah, entah itu darah ayam, entah itu darah apapun itulah. Itu sumber medianya gitu, yang dituju kepada orang yang mungkin yang dianggap orang ini yang menjadi ceterunya lah atau musuhnya lah gitu. Seperti kalau saya contohkan, boleh saya contohkan, ada satu orang karena didendam pada orang ini, nah dia gunakan jasa santet untuk menghancurkan orang ini. Nah biasanya orang-orang yang suka pelakunya, katakan dalam hal ini pelakunya ya, orang pintarnya lah, biasanya ada media, itu yang pernah saya dengar. Jadi kalau cara kerja santet itu Bang Man, gimana ya, saya kurang paham juga tuh. Banyak dukun yang nusukin jarum umpama yang sering saya lihat itu kayak kebanyakan di film itu, kayak dukun nusukin jarum ke boneka, nanti langsung si korbannya itu langsung sakit muntah darah. Sebenarnya apa bisa langsung berefek kayak gitu Bang Man? Iya artinya kan gini Bang, ketika orang menggunakan media, katakan dalam ini boneka, bukan dia yang bekerja, tapi pendamping dia yang bekerja, suruhan dia yang bekerja. Kalau saya ibaratkan abang punya ajudan, kemudian ajudan abang suruh untuk menyampaikan paket ke rumah si Anu, ya secara otomatis ajudan abang kan jalan mengantarkan paket itu. Pun demikian halnya dengan Pak santet. Jadi bukan orang yang nancapin kemudian kita sakit, ada medianya yang ya katakan dalam ini ya khodam pendamping mungkin, dengan yang bisa disuruh untuk mencelakai orang lain ya. Tapi itu tadi pada dasarnya kita mana kalau bicara santet itu agak gimana gitu ya. Kalau untuk santet itu sendiri Bang Man, kalau untuk menyeberangi pulau lain atau negara lain itu kira-kira bisa nggak sih Bang Man? Iya. Kalau santet itu sendiri Bang Man, kalau dia untuk menyeberangi pulau lain atau negara lain itu bisa nggak sih Bang Man? Mungkin tergantung dari jenis santetnya itu ya, gitu. Jadi karena ada fasenya, ada tingkat-tingkatan, mungkin ada yang bisa
sampai mungkin juga gitu. Tapi ya walaupun hanya baru kabar dari rekan-rekan saya, ada mengatakan tidak akan sampai karena alasannya itu dia menyeberang laut atau gimana gitu. Ya, tapi kalau pada intinya gini lah, siapapun yang menggunakan santet ya mereka minta tolong pada setan gitu aja. Bang Oman, ada yang saya mau tanyain juga tentang ciri-ciri orang yang terkena santet itu, sudah terkena santet tuh kayak gimana sih Bang? Jadi sepengalaman saya, ciri-ciri apakah orang ini kena guna-guna atau tidak itu dari jauhirnya, dari fisiknya kita bisa lihat dengan mudah ya. Biasanya dia punya emosi tinggi, kemudian punya sifat seperti orang pemalas. Kalau saya ibaratkan seperti ketika orang, andai kata dari saat ada satu rumah yang memang rumah ini sudah dipengaruhi oleh santet, nah orang yang tinggal di rumah itu biasanya emosinya labil, tinggi. Jadi kalaupun ada masalah kecil jadi besar. Nah kemudian kita ini seperti dibuat seperti orang malas. Kita cuma tiduran atau TV, nggak jelas lah apa yang mau kita kerjakan. Nah gitu. Tapi kalau di antara ada satu orang yang di rumah ini, anggap orang itu punya kemampuan baik secara agama atau secara spiritual, biasanya orang ini seperti yang dihalangi untuk tidak lama-lama di rumah. Itulah santet. Jadi yang jelasnya dari mata sayu, kalau katakan dikata sakit ya sehat, dikata sehat ya kayak orang sakit. Ini gitu aja. Utamanya mah emosi kita labil. Kalau bicara tentang kayak misalkan, mohon maaf, yang pernah saya dengar itu kayak macam ledakan di atas rumah, atau yang paling sering dialami itu kayak adanya bercak darah di dalam rumah, atau bahkan banyak binatang-binatang yang nggak lazim, yang biasanya nggak ada tapi tiba-tiba ada, biasanya kayak laler gitu. Itu gimana Bang Man? Apa bisa dibilang bagian dari ciri-ciri santet juga? Iya itu kan bisik-bisik, makanya hindari dengan seperti kalau ada apa sih, kalau orang sana bilang mah bangbung apa sih, kalau bangbung itu apa sih? Jadi seperti kalau misal tiba-tiba di dalam rumah kita ada sosok ular, gitu kan, sosok ular. Makanya ya kan saya bilang tadi, seperti tadi saya sampaikan, biasanya mereka menggunakan media, entah itu boneka, entah itu darah, entah itu apapun, itulah medianya. Jadi kalau tiba-tiba di rumah seseorang ada darah, seperti darah ini biasanya dia naik dari tembok nih, atau di mana lah, ya artinya kita perlu waspada lah, katakan kita perlu waspada, mawas diri, dan kita selalu berdoa minta perlindungan pada Allah. Nah, kalau dalam agama Islam sendiri, cara kita menangkal atau menyikapi santet ini gimana sih Bang Man? Ya, sepengetahuan pengalaman saya yang pernah saya campi dari para guru-guru saya, ketika Allah menurunkan Al-Quran yang dari rinciannya 30 juz itu ada ayat-ayat yang memang bisa dijadikan untuk pengobatan gitu, seperti dari amanah Rasul, mungkin kan dari ayat kursi ya, tapi kembali kita iman dan keyakinan kita kepada Allah. Seseorang tidak akan bisa mengobati kalau memang kita kadang-kala ada orang baca ayat kursi, orang ada baca amanah Rasul dan lainnya, tapi nggak sinkron gitu. Artinya antara yang dibaca dengan hatinya nggak sinkron. Itu yang makanya kadang-kadang orang susah lama sembuhnya lah, katakan gitu. Tapi kalau memang kita keyakinan, kita baca kemudian kita yakin dengan pertolongan Allah, insya Allah nggak lama gitu. Jadi kuncinya utamanya ini iman dan keyakinan pada Allah. Tanya gitu. Jadi iman kuncinya. Jadi kalau kita beriman dan kita yakin dengan apa yang kita baca,
insya Allah penyakit-penyakit itu nggak ini. Ya, sebab dalam ini pun ada ayat-ayat yang bisa dijadikan syifa untuk penyakit seperti kita ya, perbanyak surat An-Nas gitu kan, Al-Alaq atau Al-Ikhlas gitu, atau Al-Fatihah gitu kan gitu. Bang Oman, saya pernah dengar kayak gini Bang Oman. Kalau di agama kita, agama Islam, itu kita mengirimkan santet ke orang itu nggak boleh, haram hukumnya gitu Bang Oman ya. Nah cuman itu kan perbuatan zalim. Betul. Ya jelas agama mengharamkan, melarang. Betul. Cuman bagaimana kalau misalkan kasusnya kayak gini Bang Oman, ketika kita atau keluarga kita, kerabat kita itu kena santet, terus kita bersihin dengan cara misalkan kita syariat ke pemuka agama, ke kiai, ke alim ulama gitu ya. Nah dengan cara dia, dalam istilahnya itu rumah kita dipagar lah gitu Bang Oman. Nah setelah rumah kita dipagar, ada bahasa mungkin kiriman dia itu bisa balik ke dia karena nggak bisa masuk ke rumah kita gitu, atau ke badan kita gitu. Nah terus yang merasakan efek dari santetnya itu malah si pengirim itu sendiri. Nah itu gimana Bang Oman hukumnya? Iya, kalau masalah kan semua kita kembali kepada Allah. Jadi kalau kita analogikan, kita menanam cabai, otomatis kita bakal tahu rasanya cabai itu seperti apa, gitu aja. Jadi ketika ada seseorang yang terkena pengaruh guna-guna atau sihir lah katakanlah, kemudian karena merasa ketidakmampuan dan minta doa pada seorang ustadz atau seorang kiai katakanlah ya, dan kemudian kiai itu ya mendoakan coba menyembuhkan lantaran kiai dengan sudah sembuh, kemudian yang membuat pagar segala macam tentang rumahnya segala seperti usahanya, kemudian penyakit itu berbalik misalnya ke si pengirim. Artinya kita kan kudratnya Allah, artinya kitanya hanya minta pada Allah untuk kesembuhan orang yang memang kena guna-guna gini. Jadi kalau saya itu menganalogikan gini Pak, ketika seseorang kita menanam cabai, orangnya kalau tahu rasanya cabai seperti apa gitu, atau kita memelihara seekor anjing atau apapun lah gitu kan. Nah ketika anjing ini kita titipkan, artinya kita titipkan di rumah orang lain atau kadang kucing gitu, tapi tiba-tiba orang lain itu dibukakan dari kandang kita, maka kucing ini kan orang bingung lah katakan ya, otomatis dia balik ke pemiliknya kan. Itulah, jadi saya analogikan seperti itu. Jadi makanya walaupun bukan hari ini, andai kata itu bukan hari ini, tapi yakin. Jadi peribahasa itu mengatakan kalau kita nanam cabai kita pasti akan tahu rasanya cabai, kalau kita nanam pisang kita akan tahu rasanya pisang. Pun kalau kita menanam keburukan terhadap orang lain dengan berupa mengirim sihir atau apa, yakinlah satu saat orang itu akan merasakan bagaimana pahitnya. Makanya di sini agama melarang tentang perbuatan seperti itu. Tapi itulah tadi, karena iman kita yang tipis, iman kita yang jadi mereka tuh bisa dikatakan gimana ya, untuk menghilangkan rasa sakit hati, rasa benci, ya solusinya itulah. Makanya sering dengar kalimat seperti ini Bang, ketika cinta ditolak nih dukun bertindak, ya kan, ketika usaha bangkrut ya dukun juga yang bertindak. Kenapa sih kita nggak coba lari pada Allah? Kita punya keyakinan, kita punya akidah, ya. Kita tahu Allah ini punya sifat Rahman dan Rahim, yang Maha Ulas dan Maha Asih. Ya. Allah ini Maha Pemberi. Kenapa sih kita nggak coba? Justru orang-orang kita ini banyak ihsan, apa nggak tahu, saya jalan pikirannya jadi apakah mereka karena merasa banyak uang,
kemudian mereka mencari instan. Nah, yang lebih parahnya mereka datang pada orang pintar untuk menjolimi orang lain, untuk menjolimi orang lain. Walaupun bahasnya dikatakan sakit hati lah, gini gitulah, tapi pada biarin aja lagi ngedengerin. Ya pada intinya mereka itu kan gini, cuman gitulah tadi saya bilang. Makanya kalau kita dengar sejarah ya, kenapa ketika Allah akan mengisra mi'rajkan Nabi kita Muhammad itu sebelum diberangkatkan, ya kan, Nabi Muhammad itu dioperasi lah kalau bahasa zaman sekarang, dibedah, dibuang kotoran-kotoran dari sifat syirik, hasud, dan kesemangat gitu, barulah lebih muat bisa berjalan. Ini yang nggak coba kita ikut bersihin dari diri kita, sifat syirik, sifat dengki, sifat hasud, sifat sombong, itulah. Oke bah, kayaknya kita akhiri sampai di sini aja kali ya untuk video di malam hari ini. Kebetulan juga jam sekarang udah di pukul jam berapa nih, jam 3 dini hari. Kira-kira untuk penonton Terowongan Teror ada pesan-pesan nggak Pak untuk menghadapi santet ini, apa yang harus dilakukan? Ya jadi gini,